Sebelum menyesal, ahli sedekah tapi justru menjerumuskan ke dalam neraka. Ternyata ini kesalahan yang berujung sia-sia. Yang subscribe semoga masuk surga. Siapa saja golongan yang rajin sedekah tapi justru masuk neraka? Berikut ini penjelasannya. Sedekah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah orang yang ahli sedekah akan dimasukkan ke surga melalui pintu sedekah. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di balik keutamaan sedekah yang begitu besar, ternyata sedekah juga bisa mengantarkan kita ke neraka. Disebabkan karena kesalahan dalam bersedekah. Lantas kesalahan apa yang membuat sedekah seseorang justru menjadi dosa, bahkan menjerumuskan ke dalam neraka? Berikut ini penjelasannya, dibagikan melalui kanal YouTube Nasihat Muslim. Pertama, bersedekah dengan harta dari pekerjaan yang haram. Harta haram sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim, baik dalam ibadahnya maupun keberkahan hidupnya. Di antara pengaruhnya dalam ibadah, yaitu berdampak pada sahnya ibadah yang kita lakukan. Seperti ibadah rajin, sholat, haji, doa maupun sedekah. Orang yang berdoa namun dia makan dari pekerjaan yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan. Orang yang berhaji menggunakan harta yang haram, maka hajinya ditolak. Demikian pula dengan orang yang bersedekah dengan harta yang haram, maka sia-sialah sedekahnya. Karena Allah Ta'ala hanya menerima yang thayyib, baik dan halal. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah tidak menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib. Hadis riwayat Muslim. Tidak diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula diterima sedekah ghulul atau harta yang haram. Hadis riwayat Muslim. Kedua, bersedekah dengan tujuan mencari pujian dari manusia. Salah satu kesalahan dalam bersedekah adalah karena untuk mencari pujian manusia. Sedekahnya ditujukan untuk menaikkan popularitas. Sedekahnya ditujukan agar dikatakan sebagai dermawan. Meskipun sedekahnya sebesar gunung, tapi jika niatannya bukan karena Allah, maka sia-sialah yang telah dia lakukan. Pahala sedekahnya akan hilang dan tempatnya adalah neraka. Ketiga, bersedekah dengan tujuan hanya untuk mendapatkan ganti di dunia. Memang benar, Allah menjanjikan ganjaran berkali-kali lipat pada orang yang bersedekah. Akan tetapi jika orang itu niatnya hanya untuk mendapatkan ganti di dunia, hanya untuk mendapatkan kenikmatan di dunia, maka Allah akan berikan kenikmatan dunia yang dia inginkan. Namun di akhirat dia tidak mendapatkan kebaikan apapun dari amalnya. Sia-sialah yang telah dia lakukan. Tetapi bagi seorang mukmin yang ikhlas karena Allah dalam setiap ibadahnya, maka dia akan mendapat balasan di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 hingga 16. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Keempat, tidak bersedekah saat sehat dan merasa sayang terhadap harta. Nikmat sehat dan lapang merupakan salah satu nikmat yang seringkali melalaikan manusia. Di waktu tersebut kadang lupa atau bahkan menunda untuk berbuat baik. Salah satunya adalah sedekah. Barulah ketika dalam kondisi sakit dan kekurangan harta, dia menyesal seutuhnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seseorang yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Jangan kamu tunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan, barulah kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, mengungkit sedekah. Kebiasaan buruk yang seringkali dilakukan oleh orang yang bersedekah adalah mengungkit kebaikannya. Ia merasa berjasa atas pemberiannya. Perbuatan semacam ini adalah salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat menghilangkan pahala sedekah yang telah ia lakukan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264.
Demikianlah di antara kesalahan dalam bersedekah yang mengakibatkan pelakunya dimasukkan ke neraka. Semoga kita terhindar dari golongan orang yang malah terjerumus dalam neraka akibat sedekah yang tidak bersalah. Berikut ini adalah 5 manfaat dan keajaiban sedekah yang bisa membuat hidup bahagia. Sedekah bisa mendatangkan banyak rezeki bagi siapa saja. Allah memberikan banyak keajaiban sedekah untuk umat muslim yang melakukannya. Sedekah memiliki makna amal yang muncul dari hati yang penuh dengan iman yang benar, niat yang sahih dan bertujuan untuk mengharap ridha Allah. Hukum sedekah adalah sunnah. Orang-orang yang berhak menerima sedekah adalah 8 asnaf, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Berikut keajaiban sedekah yang bisa kamu dapatkan jika rajin melakukannya. Pertama, hidup semakin berkah. Sedekah bisa dilakukan dalam berbagai cara. Sedekah juga jadi salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis tentang sedekah. Setiap persendian manusia wajib disedekahi. Setiap hari yang pada matahari terbit, beliau bersabda, mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Membantu seseorang dalam masalah kendaraannya lalu menaikkannya ke atas kendaraannya, atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Beliau bersabda, kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang dia berjalan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Bisa menolak bala. Bila kamu sakit, bersedekahlah. Ini merupakan salah satu keajaiban sedekah anak yatim. Bila sudah bersedekah dan belum juga sembuh, maka perbanyaklah lagi sedekah. Allah sedang mendengarkan doa orang-orang yang pernah kamu beri sedekah. Keajaiban sedekah dan istighfar tidak hanya dapat membuat kamu sembuh dari penyakit. Sedekah juga bisa mencegah penyakit. Bila ada orang bermaksud jahat atau penyakit menyerang, sedekah akan menangkal bala. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW berpesan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin, dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda, sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Dimudahkan mencari rezeki halal. Sedekah akan membuat kamu selalu ingat bahwa kamu bekerja di bawah pengawasan Allah. Inilah sebabnya, sedekah akan membuat kamu berusaha mengumpulkan rezeki dengan cara yang halal. Rezeki halal yang dimakan seseorang akan membuat orang tersebut mudah mensyukuri anugerah yang diberikan Allah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepadanya saja beribadah. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Keempat, harta yang disedekahkan akan kekal di sisi Allah. Harta yang disedekahkan di jalan Allah akan membantu kita kelak di akhirat. Allah nantinya akan menyimpan harta yang umatnya sedekahkan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedekah senilai dengan 1 butir kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembang biakan sedekah itu untuk orang yang bersedekah, seperti salah satu di antara kalian mengembang biakan anak kudanya, sehingga semakin banyak sampai seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula keajaiban sedekah subuh yang pahalanya ratusan ribu kali lipat, yakni sedekah kepada orang tua hingga sedekah kepada ulama atau fuqaha. Kelima, berlipat ganda pahala. Berbanyaklah bersedekah sebagai amalan hari Jumat. Sedekah bisa berupa uang, makanan, atau lainnya. Jangan takut uang menjadi habis jika bersedekah, karena keajaiban sedekah di hari Jumat adalah Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Bahkan Allah akan menambah rezeki jika kita bersedekah. Nabi bersabda, dan di hari Jumat, pahala bersedekah dilipat gandakan. Imam Al-Syafi'i, Al-Um, Juz 1, halaman 239. Nah, semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.